Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian acara kuliah yang yang akan dibahas berkaitan dengan Barat dalam narasi FLP abad 21 yang dinarasumberkan oleh Dr. Anis Muhammad Arif Rohman, MHum, PhD. Pun salawat serta salam kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, hingga kita semua harapannya diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izin saya untuk menyampaikan kegiatan pada hari ini ya. Kegiatan pada hari ini adalah merupakan kuliah umum termasuk khusus untuk anggota FLP yang memang ini ditunjukkan mengenai pembahasan karya-karya FLP seperti itu. Pembahasannya adalah terkait dengan Barat dalam narasi FLP abad 21. Kita mulai dari pukul 19.30 hingga jam 9 nanti. Yang akan dinarasumberkan oleh Dr. Andes Muhammad Arif Rohman, MHum, PhD. Beliau merupakan dosen sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya pada Universitas Negeri Gajah Mada. Sebelumnya izin saya menyampaikan background edukasinya terlebih dahulu. Beliau pernah sempat menjadi dokter di Southeast Asian Studies SOS University of London, juga United Kingdom di United Kingdom pada 2009 mengenai tesis encouraging the author in the works of the Indonesian Literacy Association Forum Lingkar Pena, dan banyak lagi ya terkait prestasi-prestasi yang pernah beliau jenjang. Oke. Sebelum saya mulai, izin saya untuk menyapa dokter dulu ya. Pada Dokter Andes, gimana kabarnya hari ini? Mohon maaf, Bapak. Saya baik, alhamdulillah. Izin Bapak belum kurang kedengaran ya, kayak sepertinya ya. Suaranya udah masuk. Wah, alhamdulillah sudah masuk, Bapak. Oke. Harus keras kayak, nggak boleh Iya, bisik-bisik. betul. Oke. Aduh. Jadi yang Bapak pengen bahas nih terkait dengan Barat dalam narasi FLP, pengen bahasnya terkait gimana ini Bapak? Ya, nanti saya cerita sedikit panjang lebar. Bapak. Ini saya langsung saja menjadikan tempat kepada Dr. Andes Muhammad Arif Rahman untuk menyampaikan kajian-kajian dan literatur yang ingin Bapak sampaikan. Saya selaku moderator izin pamit. Ini nggak ada pembukaan, nggak ada pidato-pidato sebentar sama baca Quran, nggak ada. Nggak ada. Untuk bacaannya tadi Oh, udah. belum ada, Bapak. Langsung disegerakan aja. Oh, gitu. Oke. Ya, Iya, oke. Oh, takut kemalaman, Pak. Ya, oke. iya Bapak. Saya kalau mau share gimana caranya? Saya mau share screen-nya. Monggo Pak, sudah saya jadikan Oh iya. co-host. Jadi lewatnya lewatnya di apa, di audio ya, saya kalau lupa mana share. Oh ya, share ya. Bapak ada di share ya. Ya, ini Deran, bisakah? Iya, sudah terlihat Bapak. Baik, sebentar. Oh, sebentar. Kok malah saya jadi
Miss. Oke, ini ya. Mana? Udah. Oh ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya kenapa malam ini ada acara ini adalah karena dua tiga ceramah saya yang sempat di apa dihubungkan dengan FLP ya. Jadi misalnya dulu saya minta FLP ya ada usaha untuk misalnya menerjemah karyanya gitu supaya supaya tidak di nasional saja tapi internasional karena topik-topik FLP ini sebenarnya sudah mampu gitu bersaing di level internasional hanya karena masih bahasa Indonesia masih belum banyak yang perhatikan ya. Lalu promosi FLP di luar negeri juga mungkin perlu dilakukan supaya apa FLP itu dikenal. Nah, salah satu cara adalah menerjemahkan ya. Jadi gitu. Nah, jadi itu yang kemudian eh, saya menghubungi FLW Jogja ya, kemudian kita terus saya bilang gini di FLW itu banyak topik-topik menarik tapi karena nggak pernah dibahas gitu ya nggak pernah dianalisis maka nggak kelihatan kekuatan ininya apa ceritanya itu yang membuat kemudian saya mengusulkan gimana kalau saya bahas itu ya. Nah kebetulan eh, waktu saya ambil S3 di University of London ini itu studi Indonesia, studi Asia Tenggara, Indonesia, Asia Tenggara, kemudian negara-negara lain yang ada di Asia. Ini saya menulis tentang FLB itu, ya. Kemudian setelah saya pulang, saya pikir kenapa ini nggak diterjemah gitu. Itu yang kemudian saya minta. eh, saya sempat ketemu waktu apa acara di Surabaya ya. Ini ada acara FLB Munas. Saya ketemu Pak Irfan, saya bilang Pak Irfan, kenapa ini nggak diterjemah buku ini? Jadi disertasi saya itu sudah jadi buku. Kemudian buku itu saya berharap aja semoga itu bisa diterjemahkan karena di situ ada sejarah sejarah singkat ya bagaimana FLB itu muncul lalu bagaimana konsep Islam dalam FLB itu yang disebut oleh Bu Helvi gitu. Yang barangkali akan berguna bagi generasi-generasi yang berikutnya ya. Jadi begitu. Nah, jadi malam ini sebenarnya adalah bagian pertama dari eh, kerjasama saya dengan FLB untuk mengisi forum kritik sastra karya-karya FLP. Ya. Ini yang sebenarnya saya ambil bagian pertama dari buku itu. Nanti ada kalau nggak salah ada 4 bab sebenarnya, tapi kita mulai dari bab 1 ini nanti kemudian mungkin kapan lagi berikutnya akan bab 2, bab 3, bab 4. Jadi ada sekitar ada 4 topik ya, ada 4 diskusi tentang FLP ini yang berhubungan dengan Barat. Ya. Nah, yang pertama, jadi pembicaraan malam ini itu sebenarnya lebih menyangkut pada bagaimana Barat dan Timur ya yang diwakili oleh tokoh-tokoh FL, tokoh-tokoh dalam cerita karya-karya FLP. Yang saya tulis dalam disertasi saya itu ada 3 karya. Ya, yang pertama Story at Lossy House, ini tulis Nurul Huda, ini kayak nama pena ya. Kemudian Buli Celup, ini ditulis Mas Galang, Mas Galang apa sekarang di Fakultas Psikologi, jadi wakil dekan kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga adalah Rahasia Dua Hati ini Bud Mutmainah ya. Ini juga nama apa? Bud Mutmainah kemarin ketemu di Surabaya. Gitu. Jadi em, saya kenapa saya tertarik? Jadi sebenarnya kalau di dalam disertasi saya yang saya lihat itu bukan orang Barat ya, tapi orang Timur. Jadi bagaimana karena berkaitan dalam kajian sastra yang biasa dipakai itu postkolonial, pasca kolonial itu biasanya melihatnya bagaimana efek penjajahan ya efek penjajahan pada bangsa-bangsa yang pernah terjajah ya, ya Indonesia, Filipina, mana lagi, mungkin Malaysia dan seterusnya. Jadi pendekatan yang dipakai dalam analisa karya itu ada 2. Yang pertama postkolonial, studi tentang ketimuran, dampak penjajahan pada timur, sama oksidentalisme, itu dampak penjajahan pada orang barat. Jadi kalau pasca kolonial itu timur dilihat barat, ya
Kalau oksidentalisme itu sebaliknya. Timur melihat barat. Orang Indonesia melihat Amerika. Kita sekarang kayak misalnya kita melihat Trump itu, Donald Trump itu kayak apa? Itu kita sedang melakukan oksidentalisme ya. Nah, konsep yang diterapkan dalam disertasi saya itu ada beberapa gitu ya. Ini ada banyak, ada beberapa ya, nggak banyak tapi ini yang sudah biasa barangkali Anda dengar adalah hybridity, mimicry, orientalisme, kemudian mentalitas terjajah atau colonial mentality, kemudian sentral dan periferi serta transformasi. Ya. Jadi makalah ini adalah bagian pertama dari disertasi S3 penulis di Universitas London yang saya revisi, gitu. Saya improve gitu. Karena kalau di disertasi aslinya di buku itu yang sudah diterbitkan itu saya pakainya postkolonial. Di sini saya tambah orientalisme ya. Nah, jadi 3 novel itu akan saya mulai dari yang pertama ini. Oh, oh, gimana ya? Ini ya nggak bisa. Bagaimana mengganti apa? Berubah ke halaman 2. Nggak bisa. Eh, maaf. Gimana caranya? Diklik ini. Nggak bisa. Ini saya sebenarnya perlu yang ini, tapi bagaimana kok masih di sini? Masih stuck. Atau mungkin di-share ke saya aja, Pak. Nanti saya sharekan. Oke, sebentar. Tak share ya. Sebentar ini share-nya. Ini saya stop sharing dulu. Saya share aja. Bentar ya. Ini tadi enggak. Mohon maaf. Sebentar. Stop. Lila. Ini ke sebentar. Tadi ya Lila. F. Mana? Ya. Ya. Oke. Sudah. Saya kira itu sudah. Bisa dilihat? Iya, Pak. Sebentar, saya. Oke. Mohon maaf ya, ini karena saya tidak tahu teknik memindah satu slide ke slide yang berikutnya. Jadi intinya kalau postkolonial melihat efek penjajahan pada orang-orang Barat, orang-orang Timur, maaf. Kalau Occidental ini melihatnya ke Barat, jadi bagaimana efeknya pada Barat. Nah, sampai sekarang itu masih terus berjalan. Jadi nanti akan kita lihat pada 3 karya. Saya tidak tahu apakah 3 karya ini cukup dikenal oleh FLP, generasi FLP yang sekarang ya. Nah, ini abad 2, awal abad ya. Jadi Story Arlogy House, ada yang pernah baca dari pendengar ini? Nah, jadi ini ceritanya itu tentang ada seorang apa ya, seorang keturunan raja di Purworejo punya rumahnya itu berhantu gitu. Terus dia minta tolong sama salah satu temannya di Jakarta, bagaimana kalau rumah berhantu itu dicari rahasianya kenapa kemudian dipecahkan supaya nggak berhantu gitu. Ya. Yang apa yang punya rumah itu namanya Pak Hirman. Sorry. Ini mungkin ada yang misunderstand. Bukan Pak Hirman. Ini saya kira salah. Jadi ada orang di orang Belanda yang dia ngirim surat ke Pak Hamid ya. Ini bukan temannya Pak Hirman, salah ketik ini. Jadi kemudian
Pak Hamid ini mengirim anaknya, jadi mengirim anaknya, lalu dua orang dia bersama temannya itu dalam kelompok yang disebut Double F Team. Ini ceritanya seperti cerita detektif Inggris yang anak muda memecahkan misteri ya, misteri apa saja. Mungkin ada ya Scooby-Doo segala itu bagian dari apa genre detektif ini. Kemudian dua orang ini, Fatin, Fatin dan Fauzan kalau nggak salah, ini dia pergi ke Purworejo, dari Jakarta ke Purworejo, terus kemudian mereka menginap di dalam rumah itu untuk mengetahui sebenarnya ada apa di situ. Nah, ternyata mereka memang betul-betul kayak melihat hantu gitu. Kalau malam itu ada suara orang pesta, ada wanita yang memakai gaun itu jalan kaki dari kamar-kamar, sehingga mereka ketakutan gitu. Lalu dalam perjalanannya ternyata sebenarnya di rumah itu sebenarnya memang apa ada Pak Hirman ini yang sebenarnya anaknya dari yang temannya Pak Hamid itu. Saya lupa nama teman siapa. Nah, jadi Hirman ini ternyata dia itu seorang eh, keturunan dari termasuk raja-raja itu yang kemudian dia hidup, tapi karena dia itu ada pengaruh dari Belanda, maka dia tidak, ya dia separuh Indonesia, separuh Belanda gitu. Dia pernah seperti semangatnya seperti melebihi orang Indonesia dalam nasionalisme, tapi kemudian dalam perjalanan kemudian Hirman ini lebih seperti orang Belanda, ya termasuk dia minum minuman keras dan seterusnya, tidak menikah. Nah, rupanya Herman ini memang sengaja berada di rumah itu untuk menakut-nakuti orang yang masuk di situ. Ya. Nah, cuman memang um, apa yang F-Team ini mencoba memecahkan tapi tidak mudah gitu. Sampai akhirnya mereka juga mengetahui bahwa Pak Herman ini ternyata yang apa yang menimbulkan ketakutan di rumah itu, yang membuatnya rumah itu berantung. Nah, setelah tahu maka Pak Herman ini sebenarnya mau dibuat sadar. Tapi dalam cerita ini Pak Herman ini kayaknya sudah terkena goib gitu. Jadi kalau di cerita itu kena goib. Sehingga apa tidak bisa kalau hanya dengan nasihat-nasihat gitu. Akhirnya double F team ini ya, ini mereka mencari semacam ustadz gitu yang bisa membantu merukyah Pak Herman. Nah, kalau dalam cerita itu memang Pak Herman akhirnya dirukyah, kemudian dia sadar, kemudian dia juga sadar bahwa dia selama ini memang tidak berperilaku baik sebagai orang Indonesia maupun sebagai orang Muslim, dia malah seperti orang Belanda itu, keturunan itu. Lalu Pak Irman itu memeluk Islam, rumah itu dijual dan disedekahkan ke masjid gitu. Itu ceritanya gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kalau dilihat dari postkolonial ya di situ ada bagaimana Pak Herman ini sebenarnya representasi orang yang keturunan Belanda dan dia eh, ya dia orang Indonesia jadi dia nasionalisme tapi yang Belanda juga tapi dia bingung gitu kayak hibrid ya kalau di sini namanya hibrid tapi di periferi maksudnya periferi itu adalah Purworejo dikontraskan dengan Jakarta sementara kalau F-Team ini dia berpikirnya dengan berpikir empirik ya terdidik secara barat gitu dan menyelesaikan masalah empirik jadi mereka mencoba mencari apa yang sebetulnya rasional gitu di balik logika-logika Tuhan apa hantu dan seterusnya. Ya. Nah ini mewakili misalnya Jakarta yang bukan pusat ya, dianggap pusat kebudayaan yang sebenarnya juga bukan. Dan mereka juga hybrid dalam artian mereka ya Muslim tapi Muslim yang Barat gitu, ya Westernized. Nah sementara ada tokoh yang satu lagi yang perukiah ini dia ya kalau dalam bahasa namanya Muslim exorcist gitu paling ya. Ini yang tidak pengetahuannya tidak bisa dijangkau oleh baik Herman, Pak Herman ya,
kemudian everything juga tidak mampu. Jadi mereka hanya berada pada tahap rasional gitu. Jadi di sini kayaknya itu yang digambarkan oleh penulisnya itu adalah bagaimana sebenarnya ada semacam dikotomi. Ya. Ya sebenarnya itu dikotominya kalau dalam Islam itu tidak masalah karena di Islam ya percaya rasional ya percaya, kemudian goib ya percaya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu kan ada orang mukmin adalah orang yang percaya pada goib gitu. Nah, jadi ini menarik sekali apa novel ini meskipun dia tampaknya cerita tentang Purworejo, tapi sebenarnya dia sedang berbicara tentang apa kayak semacam benturan paradigma gitu. Bagaimana Barat mencoba menyelesaikan masalah dan tidak selesai, justru yang bisa menyelesaikan ini orang Purworejo yang ustadz ini yang dia malah bisa meruqyah, kemudian orang yang tadinya apa ya mungkin ODGJ bagaimana itu akhirnya malah sembuh gitu. Jadi ini menarik sekali. Jadi kalau kita melihat yang postkolonial ya secara apa cara melihatnya Timur itu bagaimana ternyata sebenarnya Timur itu tidak seperti yang digambarkan Barat ya bahwa orang Timur nggak bisa ini karena kalau orang bilang Orientalism biasanya Timur itu digambarkan sebagai orang yang lebih rendah gitu entah rendah pengetahuannya entah rendah pemahamannya iya nanti filenya boleh boleh diberikan boleh ya, boleh ini kalau kalau Bapak mau baca lebih ada agak lengkapnya itu sebetulnya sedang di apa ada di buku yang itu disertai saya dan ini saya sedang minta Pak Irfan itu untuk menerjemahkannya supaya nanti FLP ini apa FLP ini bisa melihat ya bagaimana generasi dunia melakukan sesuatu kemudian bagaimana itu bisa mungkin menginspirasi gitu yang sekarang. Jadi saya lihat misalnya perbenturan antara empirik kalau dalam dalam paradigma ilmu itu ada empirik terus apa lagi rasional, logical kayak gitu ya yang sangat dikembangkan di Eropa, di Amerika, Australia dengan ini yang goib-goib ini yang misalnya kemasukan, rukyah gitu kan, terus ada ayat-ayat apa. Ini kayaknya memang sangat sampai sekarang pun masih masih tetap relevan saya kira. Ya. Saya pernah menangani mahasiswa salah satu mahasiswa di Jogja ini yang dia ini diserang gitu. Jadi kalau kalau kita ngerti ilmunya itu diserang. Tapi kalau orang nggak ngerti itu dikiranya orang ini kan sakit jiwa. Jadi kadang-kadang diam sendiri, marah-marah sama ibunya, ngamuk, lempari gitu. Itu nggak jelas gitu. Kalau orang-orang psikolog mikirnya oh ini kena ini kena ini. Tapi kalau kalau orang rukyah nggak itu cuma dibacain Quran aja ayat-ayat tertentu hilang insya Allah. Terus dia bisa jadi anak normal lagi. Tapi kalau kena lagi ya gitu lagi. Ya, jadi memang memang apa ya? Kalau kalau kesimpulan saya sementara itu sebenarnya kunci orang gila itu barangkali pada goib, barangkali ya, wallahu alam saya nggak. Kalau goibnya itu bisa ditarik gitu, dihilangkan, orangnya bisa sehat lagi. Tapi kamu kalau sudah terlanjur apa ya, sudah terlanjur error ya mungkin lama. Jadi ini ya, jadi story Elogio itu sebenarnya digambarkan bagaimana Barat itu tidak hanya muncul dalam bentuk gedung. Di sini logi ini kan gedung Barat dan kalau orang menghubung-hubungkan bisa dihubungkan dengan apa yang Freemasonry-nya Yahudi itu. Kemudian ada representasi gedung, logi itu, terus ada representasi orangnya, yaitu Pak Herman itu, dan sebenarnya ada representasi yang tidak bisa dijelaskan karena goib itu representasi goibnya gitu. Jadi ada the other gitu, sang lain, sang lian kan orang mengatakan sang lian. Ada sang lian itu dalam bentuk gedung, sang lian dalam bentuk orang, dan sang lian dalam bentuk goib. Jadi ada 3 level di sini. Ini yang barang kalau dilihat sekarang agak susah. Saya tidak tahu karena di Indonesia ini kan belajar ilmunya apakah sampai pada yang ini ya goib apa enggak ya? Saya kira enggak, kalau sekolah enggak ada yang gitu. Soalnya kalau Anda ikut pondok itu pondok aja mungkin di luar kurikulum dan itu pondok-pondok tertentu ya kalau Jawa Timur itu yang pertama ya. Jadi ini eh, Barat dalam story Indonesia itu gambar sebagai the other ya sang lian yang ya mabuk kalau ini mabuk tidak menikah terus kalau misalnya Anda tertarik
saya agak lupa karena ini sudah lama. Ini mohon dibaca karyanya ini, Story Elegy House ini. Ya, ini menarik karena dia bercerita tentang Purworejo, tempat yang barangkali tidak begitu terkenal di Jogja, di Indonesia, di luar negeri itu nggak terkenal. Tapi saya melihat bagaimana si penulisnya itu bisa menggambarkan satu benturan paradigma internasional yang sangat berat gitu. Bagaimana Eropa yang terwakili oleh ini kelompok detektif ini itu berbenturan dengan, ya bukan berbenturan, tapi dikotomi dengan Ustadz ya yang di ya, sehingga solusi dari rumah itu ketika sudah berhantu setelah dirukyah hantunya hilang, nggak ada gitu. Ya. Ini sangat, menurut saya ini sangat mendasar, dan kalau ini ditranslate diterjemah kemudian dikasih review barangkali bisa sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mewakili salah satunya Indonesia gitu. Tapi sebenarnya itu barangkali di Eropa juga ada gerakan-gerakan apa namanya gerakan seperti ini, gerakan Islamisasi yang berada pada level tidak hanya paradigma empirik tapi udah goib gitu. Ya, tidak semua orang bisa sampai di level itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Mbak Lila, mohon di share. Ya, jadi gini, yang kedua itu adalah Buni Celup. Jadi ini ceritanya ditulis Mas Galang Lufitianto. Mas Galang kebetulan sekarang sudah jadi wakil dekan ya di Fakultas Psikologi di UGM. Saya satu dua kali kontak, tapi Mas Galang tampaknya sudah sekarang sangat sibuk sekali ya. Jadi ini cerita tentang tiga orang. Oh ya, ketua pertama FLP ya, betul ya. Jadi Mas Galang ini nulis tentang cerita tiga orang anak muda ya. Tidak sebuah tempatnya di mana, tapi tampaknya itu Jogja gitu. Tiga orang ini punya merasa bahwa mereka itu pengen punya teman orang bule yang menurut mereka itu keren gitu. Jadi nggak jelas alasannya. Ini bagaimana kalau kita ada di postkolonial itu yang namanya colonial mentality. Ya. Jadi mental terjajah itu pokoknya melihat Eropa, Amerika itu serba maju lebih. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Faktanya itu nggak juga itu. Jadi ada Satrio, ada Lintang, ada Yosi. Ya. Nah, nanti si Satrio ini ketemu sama Laura, cewek. Lintang ini ketemu sama Derek, ya. Laura dan Derek ini orang Inggris. Kemudian Yosi ini ketemu orang Belanda. Jadi pokoknya cerita itu panjang bagaimana Satrio duduk di kafe, terus ternyata kafenya isinya itu gay gitu ya. Gak tahu itu Jogja apa bukan, tapi tampaknya seperti Jogja. Terus Lintang ini ceritanya dulu pernah masuk pesantren, tapi karena dia terpengaruh itu tadi bully-bulian itu, dia terus eh, lupa gitu. Dia nggak lagi menerapkan etika pesantrennya. Dia malah ikut-ikutan si Derek yang melihara anjing. Nah, terus padahal dia kalau di rumahnya Derek itu kan karena dijilatin gitu, terus dia harus pulang wudhu lagi dibersihkan najisnya itu ya. Tapi intinya bahwa Satrio yang eh, timur ini dan Lintang orang timur ini, mereka sangat ngebet gitu. Gimana caranya bisa dapat teman orang bule. Tapi terjadi salah pahaman, selalu salah paham karena kalau Satrio dan Lintang kan butuh apa kayak pengakuan diri ya. Kalau saya bisa teman orang bule itu wah gitu, wah gitu. Jadi ini inferioritas ya kolonial mentality tadi. Tapi berjalan dengan waktu maka apa ternyata Satrio nggak malah gagal karena Satrio itu selalu mentraktir Laura dengan harapan Lauranya itu senang sama dia gitu. Tapi ternyata Laura udah punya pacar. Jadi Satrio langsung ya knock out gitu. Nah, kalau kalau misalnya ini ditarik ke apa ke cerita-cerita sastra Indonesia, misalnya Salah Aswan itu ada rasa-rasa kalau inferior kolonial mental itu di situ ada bagaimana laki-laki Indonesia yang dia mengidamkan ya wanita kulit putih. Nah, gitu. Dan akhirnya itu karena dia maksa untuk menjadi kulit putih, dia nggak bisa karena dia nggak kulit putih gitu. Akhirnya terjadilah ya seperti
tersungkur gitu, laki-laki tersungkur hanya. Nah ini ceritanya yang bersama, cuman ini versi yang lebih sederhana. Kalau di eh, Salah Aswa itu kalau kalau nggak salah sampai akhirnya meninggalnya segala ya, tokohnya itu meninggal punya anak dan bercerai dengan wanita itu atau bagaimana coba. Jadi gitu. Jadi ini cerita ini abad 21, tapi dia sebenarnya merupakan jejak gitu kalau saya boleh katakan. Jejak dari Salah Aswan ceritanya zaman-zaman awal abad 20 sastra Indonesia ya. Tapi ini bagus karena topiknya masih tentang Barat dan Timur, Orientalism ya. Nah, Lintang ini saya kira lebih tragis gitu karena dia lulusan pesantren, terus dia tergoda gitu ya untuk mendapatkan teman orang bule. Sementara teman bulenya itu kalau dalam cerita itu dia itu sebenarnya nggak begitu suka dengan Indonesia dan nggak suka dengan orang Indonesia, nggak suka Indonesia dan nggak suka Indonesia gitu. Jadi kayak apa ya? Dia cuma terpaksa aja tinggal di Indonesia. Nah, sehingga ketika Lintang itu ngebet gitu, ditelepon, didatengin, diajak main biliar. Lintang itu kan kesan orang kalau biliar, ya yang menarik dari sini adalah kesan. Gitu. Jadi eh, biliar itu kesannya Eropa Barat. Gitu. Kalau orang Indonesia main biliar, itu kesannya orang Indonesia itu meniru Barat gitu, ya. Jadi mimikri gitu. Kalau istilah itu. Nah itu malah akhirnya karena Derek itu seperti dikejar-kejar, dia terus melecehkan Lintang. Kamu tuh ngapa tau cowok ngejar-ngejar cowok itu? Kamu gay ya? Wah, itu malah Lintangnya malah langsung wow gitu. Kalau film kartun langsung kepalanya membesar, berkeping-keping ya. Jadi akhirnya bubar. Ya. Jadi kalau di sini ini saya tuliskan Satrio salah paham terhadap nomor 6 ya. Tokoh Barat tidak menunjukkan kecenderungan beragama, apalagi Islam. Jadi yang orang-orang Barat itu nggak ada Islam. Satrio salah paham terhadap Laura. Demikian juga Lintang. Laura netral dalam melihat Satrio. Ya. Tapi Satrio ambisius gitu. Dan itu akhirnya salah paham dan bubar gitu, pertemanannya. Derek itu nggak suka Indonesia dan melihat Lintang terlalu ambisius untuk berteman. Sehingga dia jadi Dereknya terus malah ngelesain gitu tadi. Kamu kok nganu tuh telepon-telepon kamu gini tuh ngapa tuh? Padahal itu hanya pengen berteman aja si Lintang itu. Akhirnya terus malah dibilang kamu itu gay ya. Oh, langsung Lintang tuh Lintangnya langsung patah hati terus nggak pernah bertemu lagi dan selesai. Nah, itu yang sebenarnya menunjukkan bagaimana sebenarnya tokoh-tokoh ini mengalami semacam proses semacam colonial mentality kalau bahasa Inggrisnya. Ini kalau di sini mungkin saya terjemahkan mental terjajah. Jadi melihatnya itu selalu penjajahnya apa orang bangsa lain itu lebih superior gitu. Sementara Yosi ini yang cewek ini dia malah menjaga eh, etikanya. Dia nggak mau eh, sama Alex ini hati-hati gitu. Dan kebetulan di sini ceritakan kalau Inggris ini Satrio dan Laura dan Satrio ini mewakili Inggris. Sementara si Yosi dan Alex ini mewakili Belanda. Saya tidak tahu apakah sebetulnya itu penulisnya memilih gitu ya. Memilih. Kalau Inggris itu gini, Belanda gini, itu nggak tahu juga. Tapi tampaknya itu yang bisa menjadi semacam pandangan bahwa yang pertama kalau orang-orang Barat ini memang eh, jelas tidak penting agama. Ya. Mereka ke gereja, tapi gereja ini tidak mengaruhi kehidupan mereka dalam seharian. Nah, yang menarik karena kemudian si siapa eh, Alex ini malah senang sama Yusi, tapi karena Alex ini bukan Muslim, maka dia dibilang kalau kamu mau nikah ya kamu harus Muslim dulu gitu. Sehingga Alex ini kemudian mengalami transformasi. Dia masuk Islam, dia khitan gitu ya. Kalau dia khitan kemudian dia mau menikah sama Yusi. Jadi ya sebenarnya memang kayak orang eh, sebetulnya itu lebih kuat naksir Yosinya ketimbang masuk Islamnya. Ya, dan saya kira mungkin ya ada juga di Indonesia kasus-kasus begitu ya karena mencintai seorang sampai dia masuk Islam itu setelah masuk Islam malah yang Islamnya ini diajak keluar ya. Jadi ini kalau di sini Barat ini digambarkan yang tidak beragama tapi ya rasional, lebih etis gitu ya. Tapi yang itu yang Inggris dan jadi ya, yang Laura gitu. Kalau yang dari gini udah nggak beragama, ya pokoknya persis seperti bule kemudian dia
malah nggak terlalu suka dengan orang Indonesia. Ya. Itu kalau dalam bukunya siapa em, Edward Said itu dikatakan sebagai apa tuh orientalism yang tidak kelihatan, tertutup namanya apa istilahnya itu. Kayak- jadi itu laten gitu. Ada laten orientalism sama satu itu apa yang orientalisme tertutup, terbuka dan tertutup. Orientalisme tertutup itu pokoknya kalau seperti apa? Seperti kalau di apa ya? Di YouTube itu bagaimana misalnya itu orang kulit hitam di Amerika itu selalu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya, misalnya di situ ada cerita bagaimana polisi kulit putih tiba-tiba mengerap seorang wanita naik mobil kulit hitam. Yang wanitanya itu tenang aja, ditangkap di aja, diborgol di aja. Tapi tiba-tiba wanitanya ini dia telepon sama bawahannya, tolong saya dilepaskan sama bawahan itu. Terus polisi yang bernama ini dipecat. Jadi ternyata wanita itu kulit hitam itu dia hakim gitu, dan dia bisa memecat polisi sembarang eh, seketika itu juga karena dia jabatan lebih tinggi. Itu yang saya pahami ya. Jadi memang memang apa sebetulnya Derek itu semacam kulit putih yang melecehkan, merendahkan gitu ya orang-orang timur yang tidak sama dengan kulit putih. Tuh. Nah kalau Yosi ini, sorry, kalau Alex ini kulit putih yang dia transformasi. Jadi dia membuka diri terhadap Islam gitu. Ya memang motifnya melalui menyukai wanita Indonesia dan dia mau menjadi suaminya wanita Indonesia itu dengan segala risiko yang dia ambil. Dan dia masuk Islam ini hitam. Ini apa namanya cerita kedua ya boleh celup. Kemudian yang ketiga, Mbak Lila, mohon di ya. Jadi ini saya kurang tahu mungkin cerita ini sudah terkenal ya, sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris. Jadi rahasia dua hati ini tentang hubungan seorang wanita Padang Muslim itu dengan pemuda Inggris yang ketika mereka kenalnya itu lewat kalau di Indonesia itu ada dulu ya, sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Itu program AFS, di American Field Service. Jadi itu ceritanya si orang Inggrisnya ini kuliah di Amerika, kemudian ada program AFS itu kayak exchange gitu. Terus orang Inggrisnya ini namanya Harry ini datang ke Indonesia, dia di Padang, terus kebetulan kenal sama Tita ini, ya. Nah ini kemudian mereka kenalan, terus rupanya si Harry ini senang sama Tita. Terus pokoknya itu gimana caranya supaya Tita itu bawa pulang ke Inggris dinikahi gitu, sederhananya gitu. Tapi Tita nggak mau gitu. Ya nggak gitu dong, ini kan harus ada syaratnya gitu. Nah karena Tita Muslim, ya lalu dia pokoknya kamu kalau mau nikahi sama kamu harus masuk Islam. Jadi sama. Jadi ada transformasi dari orang Eropa ini yang dia mau masuk Islamnya karena sebenarnya mencintai wanita awalnya, kemudian dia harus masuk Islam dan dia mau di situ. Lalu mereka tunangan. Nah, ketika tunangan itu si laki-lakinya ngaku bahwa dia dulu pernah ya punya gacoan apa itu, terus sampai hamil gitu. Ya, katanya sampai hamil sama wanita Inggris juga. Rupanya si Anu bilang si orang Indonesia, ya kamu kalau udah punya itu ya udah kita bubar aja engagementnya ya. Terus nanti kamu kembali ke wanita itu. Tapi setelah diteliti ternyata itu si wanita hamil itu kan anaknya, tapi sama laki-laki lain. Jadi itu sudah. Jadi Barat itu memang semerawut gitu, ya namanya wanita itu ya ya pokoknya ya ya ini ya, ya itu semuanya. Dan laki-laki Inggris itu gini, laki-laki Inggrisnya ini Barat itu kalau dia sudah senang sama cewek itu apapun akan dilakukan untuk demi cewek ini. Ya. Ini memang novelnya agak ini kuat dakwahnya ya. Ini hampir sama dengan yang tadi yang Bully Celup tapi ini lebih kuat karena fokusnya pada dua tokoh ini. Nah, kalau dalam ceritanya itu lalu mereka eh, apa lamaran, kemudian tunangan, kemudian menikah. Nah, kemudian si Tita ini hidup di Inggris gitu.
Nah, kalau dalam saya itu kan kemudian tapi ternyata ada wanita yang ini kalau di sini saya terjemahkan the evil other ini, wanita yang dia tetap pengen apa ya, memiliki hari itu. Jadi harinya itu dikasih obat perangsang supaya kalau dekat sama wanita itu tadi yang saya lupa nama tokohnya itu, dia pengennya langsung berhubungan gitu. Itu terjadi. Jadi hari itu nggak sadar dia pokoknya tidur sama wanita itu. Nah, Tita yang tahu bahwa suaminya udah tidur sama itu, Titanya langsung stres gitu. Tertekan, wah kok gini-gini. Terus dia pokoknya mau cerai gitu. Nah, lah hari ketika dia melakukan itu kan dia nggak sadar karena diobati itu. Nah ketika dia sudah sadar dia bingung loh kok Tita mau cerai dengan saya. Padahal baru aja nikah. Wah ini terus harinya itu sakit kalau disebutkan. Sakit. Lah dia nggak bisa sembuh kalau nggak ada Tita. Akhirnya Titanya nolong dan mereka sembuh. Kemudian terungkaplah bahwa memang ada wanita penjahat itu si wanita Barat di situ wanita Inggris. Nah, jadi dalam novel ini ya Raja Dawat ini ternyata ada tipologi orang Inggris yang baik si cowok itu hari itu ada tipologi cewek ini yang penjahat ini yang dia memberi obat ke hari sehingga sehari itu apa ya kayak terangsang gitu melakukan tindakan yang di luar kendali dia dan itu cara untuk pernikahannya Tita dengan Hari ya. Dan yang menarik di sini ada misalnya isu yang menarik adalah isu Barat dan Timur. Kalau orang Barat itu kalau mau nikah itu mereka hidup dulu gitu namanya apa entrain ya kalau motor itu harus dientrain dulu gitu biar mantap kalau sudah mantap baru gitu ya ada semacam itu tapi kalau timur kan nggak bisa kalau muslim ya nggak boleh gitu muslim ya harus apa namanya ya menikah dulu baru bisa berhubungan nah ini yang di sini ada benturan dan karena hari ini mau masuk Islam dia ikuti dia sama-sama hanya dia masuk Islam sebelum menikah mereka tidak hidup bersama gitu jadi ketika Tadi sebelum nikah, Tita itu sempat ke London menengok Hari. Itu kamarnya sendiri-sendiri, nggak bisa terus langsung tidur bareng. Jadi gitu ya. Jadi di sini Hari ini juga tipologi orang Eropa Barat yang mengalami transformasi. Ya. Jadi seperti si Alex, seperti si siapa lagi tadi, itu mengalami hal yang sama. Saya kira itu yang barangkali analisis singkat ya. Kalau mau dianalisis pakai makalah untuk tulisan Scopus, panjang. Oke, terus terakhir, Mbak. Ya, jadi ini dalam cerita Story Religious, Barat ini diwakili oleh tokoh Herman yang mulai sangat nasionalis. Herman ini bapaknya orang Indonesia, ibunya orang Belanda. Tapi ini mengikuti cara hidup hibrid. Jadi ya Indonesia ya Barat, tapi cenderung Barat. Ada minum-minum alkohol dan sebagainya. Dan dia kemasukan goib. Jadi memang Lodge House ini perwakilan Eropa Barat dalam bentuk gedung. Herman ini manusia Barat dan sama itu si goib yang juga goib Barat ya. Pokoknya itu dia akan mendorong manusia itu supaya melakukan tindakan yang salah nggak Islam. Nah itu ternyata nggak bisa diselesaikan dengan cara berpikir Barat yang rasional, empirik. Setelah dirukyah, baru si Herman ini masuk Islam. Ya, karena jinnya udah pergi. Itu yang pertama. Jadi itu kalau saya boleh katakan namanya semacam transformasi gitu. Si Herman ini mulai transformasi setelah dicoba diungkap ya. Karena Herman ini kemudian yang dia sebenarnya juga mengadakan apa kayak menakut-nakuti orang di rumah itu supaya nggak ada yang tinggal di situ aja dia hidup sendiri. Sementara dalam Bullet Slope ini yang mengalami transformasi ini adalah si Alex ya. Kalau Laura dan Derek tetap saja. Jadi ada Barat yang apresiasi Timur, ada Barat yang melecehkan Timur, ada yang Barat transformasi masuk Islam. Gitu. Ini yang sama, yang menarik karena cerita pertama dan kedua ini sama ya.
ada persamaan. Nah, yang ketiga itu jelas karena hari ini dari non-Islam dia masuk Islam. Nah, yang mau saya katakan kesimpulannya adalah begini. Nomor 4 ya, novel yang dibahas menyinggung langsung ibarat orang putih menjadi Islam. Ini 2005-2004 seolah-olah itu meramalkan apa yang sekarang terjadi di Eropa, seperti Inggris misalnya. Ya. Jadi banyak sekali orang Islam, banyak sekali kulit putih sekarang masuk Islam. Dan negara-negara lain, misalnya di Amerika juga ada. Orang Islam yang mulai dikenal dan bangsa kulit putih yang mulai masuk Islam. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya eh, novel-novel LP itu dia punya visioner gitu, punya visi ke depan bahwa seolah-olah ya apa namanya, seolah-olah apa yang sedang diserang di FLP itu seperti yang akan terjadi di di Barat sekarang, di Eropa sekarang, di Inggris itu. Jadi gitu, itu yang ingin saya katakan dari A. Jadi ini bahwa Barat itu akhirnya dia akan berubah dari Barat yang mungkin Katolik Kristen sekuler gitu, dia akan mentransformasi menjadi Islam. Nah, apa yang akan terjadi itu? Itu kan katanya kalau di dalam Islam, tanda-tanda kiamat itu kalau matahari sudah bersinar dari Barat ya. Artinya barangkali kalau negeri Barat itu sudah Islam semua, dunia itu sudah aman tentram gitu kan. Karena nggak ada dari perang dan tapi ya ini barangkali untuk mencapai ke sana harus lewat perang Iran dan Israel dan Amerika dulu. Mungkin tahapan itu nanti baru sampai ke tahapan yang matahari bersinar dari barat. Wallahu alam bishawab. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hilmi, Moderator. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas presentasinya tadi ya terkait novel-novelnya. Walaupun di sini saya masih belum baca ya, karena saya Genzi. agak berkecimpung di ini Bapak apa di sempat di FLP Kuningan. Jadi di FLP Jogja ini belum berkecimpung lebih dalam ya seperti itu. Tapi kalau hal dalamnya relevan saya refleksikan ke mm, novel-novel yang tersebar di Kuningan itu eh, memang ada beberapa yang saling mengaitkan kondisi-kondisi barat sentrisnya dengan dunia kita ya seperti itu di FLP. Oke, jadi begitulah dari presentasi terkait barat yang berkecimpung di FLP yang di karya dan narasi FLP. Barangkali dari teman-teman yang ingin bertanya, yang bertanya itu saya batasi 3 orang ya. Oke, siap. Dari siapa dulu yang bertanya? Oke, Linda dari itu. Mbak Linda. Linda, Mas Koko. Mas Koko, ada satu lagi, teman-teman? Ya, dua Oke, dulu. untuk sekarang dibatasi 2 dulu aja berarti ya. Mulai dari Mbak Linda dulu, kemudian dilanjutkan ke Mas Koko. Atau mau Bapak ketika teman-teman ketika Mbak dan Masnya ini sudah bertanya, eh maksudnya ketika Mbaknya udah bertanya, ntar mau langsung disusul dengan pertanyaan Mas Koko atau dijawab terlebih dahulu? Saya prefer satu-satu. Satu-satu aja Bapak. Ya, Oke ya. siap. Dari Mbak Linda terlebih dahulu, ntar akan langsung dijawab. Silakan. Oke. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda dari Payakumbuh, Sumatera Barat, dan sekarang sedang lagi pendidikan di S3 Ilmu Pendidikan Bahasa UNY, Prof. Prof saya yang promotor saya itu Prof Suminto sama kopromotor Prof Wiatmi. Jadi dari cerita Prof tadi kan itu berhubungan dengan ini menarik ya karena saya lagi itu disertasi saya sedang saya buat itu judulnya Perempuan Minang dan Pendidikan Feminisme dalam Novel Perempuan yang Mendahului Zaman dan Haji Rasuna Said Singapodium karya Khairul Jasmi Kajian Sastra Feminis.
Nah, feminis ini kan kalau Islam tidak mengenal feminis sebenarnya, terutama dari karya-karya Khairul Jazmi, bagaimana Rahma El Yunisiah, pendiri Diniyah Putri Padang Panjang, kemudian Rasuna Said, juga seorang apa namanya tuh orator ulung perempuan ya yang dikagumi oleh Soekarno. Itu mereka itu kalau di bidang kebaratannya kan mereka dianggap feminis gitu. Tapi kalau misalnya dari kajian keislamannya tidak ada feminisnya. Memang seperti itulah tuntutan Islam terhadap perempuan. Bagaimana perempuan itu juga berdaya, juga bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Itu contohnya, sehingga yang El Haramah Yanusiah yang baru diberi gelar sebagai pahlawan itu malah mendapatkan gelar syekhah ya, gelar syekh pertama, doktor pertama yang diberikan oleh Mesir ketika kepada beliau gitu. Nah, bagaimana kita mensinergikan atau gimana tuh mengambil teori-teorinya yang berhubungan dengan feminis barat, kemudian feminisme yang sesuai dengan Islam ini untuk kajian-kajian teorinya, karena ini berhubungan dengan barat gitu. Dan ini bukan karya dari orang-orang FLP, tapi kita sangat perlu mempelajari itu. Karena apa? Karena sangat sedikit teman-teman FLP yang mengangkat tokoh-tokoh di negeri ini untuk sebuah novel yang bisa kita jadikan pembelajaran gitu. Nah, itu minta arahannya Prof, bagaimana kita melihat teori-teori yang berhubungan feminisme ini yang lebih arahnya negatif dari konteks sebagai kita orang yang beragama Islam. Terima kasih, Prof. Baik, oke. Langsung saya jawab ya, Bu Linda. Iya, silakan. Baik, Bu Linda. Ini Bu Linda lagi di Jogja ini, sebelah saya di Saya UNY. di Payakumbuh, Prof. Saya di Payakumbuh. Jadi saya kuliahnya blended learning. Oh, oke. Nah, jadi di Payakumbuh. Jadi pembinaannya sekarang perkuliahannya daring. Kadang kalau saya mau waktu kemarin Munas, saya singgah ke Jogja langsung ketemu sama promotor dan kepromotor saya. Jadi ke Surabaya langsung saya ke Jogja menghadap mereka gitu. Gitu, Berarti Prof. nggak ketemu waktu di Surabaya. Saya di Surabaya hadir loh, Prof. Iya, tapi nggak mungkin Nggak miss ketemu gitu, lewat-lewat gitu. Iya, saya hadir di Surabaya, insya Allah. Ya. Ya, jadi gini Bu, pertanyaan tentang feminisme Islam itu sebenarnya ada nggak gitu. Nah, kalau kita melihat istilahnya, istilah feminin dan femini dan sebagainya itu kan sebenarnya akarnya ke Yunani kuno mungkin ya, bahwa ada feminis, ada laki-laki, perempuan dan sebagainya. Nah, saya pernah nulis artikel itu tahun 2008 di majalahnya Gontor kalau nggak salah. Jadi, apakah ada yang namanya feminisme Islam? Nah, terus kalau ini saya, karena di Islam ini akarnya dari bahasa Arab, maka bukan feminis, tapi mungkin Anisa gitu. Karena itu ada di Quran kan, surat Anisa itu. Nah, jadi mungkin semacam kalau itu bisa dipakai, itu semacam Anisa Isma. Memang istilah feminis Eropa itu karena konteksnya Eropa, Yunani dan sebagainya. Kalau itu pindah negara, saya kira perlu direkomendasi untuk sesuai dengan konteks, ya. Kalau saya gitu, jadi memang saya dulu mengusulkannya di majalahnya Mas Hamid itu, Pak Hamid yang rektor Unida Gontor itu, saya bilang ya mungkin kata yang dipakai Anisaisme gitu, karena itu akarnya Arab. Cuman memang harus diperjelas lagi Anisa dalam bahasa Arab itu mencakup apa saja dan seterusnya. Saya kira mungkin itu bisa jadi semacam salah satu alternatif gitu. Sebenarnya karena sebenarnya pengertian feminisme tanda kutip Eropa yang ada dalam Islam ini mungkin ya nggak seperti feminisme itu gitu, nggak yang ada sekulernya. Anisaisme ini mungkin artinya lebih ke hubungan manusia dan Tuhan, bagaimana wanita ya kan menciptakan kesetaraan dengan laki-laki dalam konteks Islam gitu. Saya kira itu mungkin coba dikembangkan istilah Anisaisme, tapi memang butuh banyak pakar untuk mengembangkan makna arti dari kata itu sehingga dia kan mencakup bidang kebudayaan ya. Mungkin ada Anisaisme dalam pendidikan, Anisaisme dalam
sastra, Anisaisme dalam politik gitu. Saya kira mungkin gitu kalau saya boleh berpendapat. Baik, terima kasih. Oke, apakah Mbak Linda sudah terjawab pertanyaannya? Sudah ya? Sudah, Mas. Makasih ya, Mas. Ya. Oke. Oke, boleh langsung ke pertanyaan berikutnya dari Mas Koko. Ya. Ya, boleh langsung sudah Baik, disampaikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mas Koko, ketemu di Surabaya Mas. Iya, kalau ini menarik kajiannya. Kalau kita baca kan, saya sempat baca sekilas apa yang buku disertasi Pak Arif itu memang kebanyakan sebenarnya karya 20 tahun yang lalu ya, karena kayak Mas Galang, Denny Prabowo tuh angkatan-angkatan saya gitu. Nah, kalau kita ke sini itu perkembangan terutama fiksi ya, kayak novel gitu. Sebenarnya perkembangannya tuh luar biasa apa ya, biasa banyak, terutama novel-novel misalnya yang dibuat secara bersambung di berbagai platform kayak Karya Karsa, ada KBM Art, dan lain-lain gitu. Nah, saya coba baca beberapa, dan saya, itu kan rata-rata kan bisa dibilang instan ya, instan dalam arti cepat gitu. Penulis menulis dalam waktu yang cepat, kemudian bersambung-sambung. Nah, kalau saya perhatikan banyak yang mengabaikan latar. Dalam arti kita memang baca sih dan kadang-kadang orang tuh jadi ketagihan gitu karena memang dia tuh kayak pakai cliffhanger apa ya digantung gitu di akhir jadi kita tuh kayak ketagihan pengen baca baca baca. Tapi saya perhatikan banyak sekali yang mengabaikan terutama mengabaikan latar sih gitu. Kita nggak tahu nih misalnya ini sih sebenarnya di Jakarta di mana itu. Tapi mungkin kita ini sekarang hidup di apa ya kayak di era globalisasi kayak di kota-kota besar tuh sama aja gitu. Mau di Jakarta, di Bandung, fenomena ya misalnya fenomena kehidupan apa ya pergaulan bebas dan lain-lain itu sama aja gitu. Nah, tapi kemudian bagi saya penting loh kalau kita misalnya nulis karya itu latar-latar terus kemudian apa ya kultur itu tuh dimasukkan gitu. Bahwa misalnya si siapa misalnya si tokoh ini asalnya dari mana, dari kota mana, karena itu kan akan membawa nilai-nilai sikap dan perilakunya gitu. Nah, tapi itu tadi mungkin karena perkembangan terkini banyak penulis dituntut untuk menulis secara cepat, dia kadang-kadang nulis tuh mengabaikan mengabaikan apa ya, itu mengabaikan latar dan lain-lain. Tapi kita sebagai pembaca sih nyambung-nyambung aja. Nah, itu apakah masalah juga gitu. Jadi saya minta apa mungkin ini dari menurut Prof gitu gimana kira-kira dengan kondisi terkini yang banyak mengabaikan latar, apakah memang ya udahlah kita nulis-nulis aja gitu. Toh nanti misalnya dari perilaku, dari apa yang sikap itu tuh bisa kelihatan. Oh ini orang Jawa, oh ini orang Batak, oh ini tuh tetap kelihatan gitu. Apakah memang udahlah kita abaikan aja kan nanti dari perilaku kelihatan, tapi apakah memang kita harus gitu bahwa si settingnya ini misalnya di sebuah kota, di Banyuwangi, di Garut, di mana gitu. Sehingga bagi penulis itu juga kan lebih gampang kan untuk menelaah apa ya, menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya gitu. Tapi perkembangan terkini kayak gitu, banyak yang abai dengan latar dan unsur-unsur intrinsik yang dulu kalau kayak di novel-novel lama tuh kan kayak di Salah Tuhan, Siti Nurbaya itu kan kental banget ya. Nah, tapi sekarang tuh ya ini diabaikan, tapi masalahnya kita juga sebagai pembaca nyambung-nyambung aja gitu. Mohon apa pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah ini apa perkembangan yang sekarang saya juga sayangnya tidak mengikuti ya. Dan saya bukan penulis itu masalahnya. Tapi kalau saya boleh komentar, itu sebenarnya ada hubungannya dengan yang namanya apa seperti melebarnya batas-batas kultur dan sebagainya itu kemudian mulai ada persamaan-persamaan gitu. Jadi apa apa bedanya Eropa yang ada pada TikTok sekarang dan Banyuwangi sekarang dan misalnya Tasikmalaya itu sama aja gitu. Tapi sebetulnya kalau saya boleh menilai yang sedang terjadi itu adalah yang disebut
cultural imperialism. Jadi imperialisme budaya. Jadi Hmm. cara imperialisme budaya itu adalah pokoknya yang dari Eropa ini apa saja sebar. Kalau bisa dijadikan norma. Nah itu Iya. arahnya, kalau ini dugaan saya, arahnya itu ada pada yang namanya universalisasi dunia, tapi Iya. berdasar pada konsep Eropa gitu. Karena Eropa kan sadar kalau mereka diinvasi, mereka ngerti oh ini harus ditahan gitu. Nah, kalau Iya. kita gimana? Kita ada orang bule gini kita ikut. Nah, itu sebenarnya mental mental kolonialis itu masih terjajah itu sih sebenarnya ikut-ikutan gitu. Sebenarnya kan bisa ikut-ikut. Kalau di Islam itu kan ada apa? Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia adalah bagian dari kaum itu ya. Kalau di Islam itu kan tasabuh kalau Islam. Nah, persoalannya apakah kita pendidikan kita itu SD, SMP, SMA, kuliah itu kita diajari itu enggak gitu. Namanya identitas itu. Bahwa saya orang Jogja. Saya masih punya identitas Jogja. Nah, ini masalahnya nanti ada hubungannya dengan bagaimana pendidikan nasional. Apakah ada identitas nasional? Kalau di Jogja ini kan sekarang sudah mulai ada, kami di fakultas itu kalau hari Kamis pakai baju tradisional. Itu salah satu cara ya. Tapi Iya. sebenarnya lebih lebih penting adalah konsepnya, konseptual identitas itu gimana. Jadi kalau bagaimana laki-laki perempuan bergaul, misalnya gitu. Ala ya mungkin Jogja, kalau di sini karena masih harus sopan gitu, harus monggo gitu kan, masih menunduk-nunduk. Di Jakarta mungkin enggak ya. Di Jakarta kalau orang gitu mah dianggap aneh gitu, katanya anaknya Pak Sultan tuh di Jakarta mah dianggap aneh karena terlalu sopan santun. Nah kalau di Jogja kita biasa gitu. Jadi memang sebetulnya ada satu norma besar gitu yang disebarkan melalui media massa itu. Kalau saya ini sebetulnya itu bentuknya adalah cultural imperialism, imperialisme budaya. Seolah-olah ini loh norma yang benar gitu. Kalau orang itu wanita itu bisa aja joget gitu. Yang kita dulu mungkin anak SMA, SMP malu. Sekarang nggak malu-maluin, mereka malah pasang HP ya di tempat yang terang, terus mereka gitu-gitu. Itu. Tapi pertanyaannya apakah itu tuh sebenarnya identitas Indonesia? Ya, nanti dari Indonesia ini kan ada identitas Melayu, ada identitas Sumatera, Jawa, Iya. Kalimantan. Nah, memang batas budaya itu mulai longgar karena ada media, HP dan sebagainya. Nah, itu pelan-pelan itu memang apa yang dianggap seolah-olah benar dari Eropa ini disebarkan gitu. Nah, karena kita itu masih mentalnya begitu niru-niru, ya kita niru. Nah, terjadilah itu. Seolah-olah kita itu sama dengan mereka, mereka sama dengan kita. Padahal kita ini yang ngikuti mereka, ya. Ada cosplay, ada apa lagi. Jadi Hmm. cara melakukan cultural imperialism itu sekarang sangat halus, ya. Iya. GK apa 48 apalagi yang manga apa pokoknya itu dan kita Anime. itu karena kita kayak karena pendidikan identitas itu enggak barangkali kurang penekanan. Hmm. Nah kalau di kota tertentu yang dia masih punya keraton misalnya, kemudian keratonnya masih berpengaruh, itu mereka akan berbeda gitu. Seperti kalau di Jakarta memang nggak ada pusat kebudayaan lokalnya ya, Iya. Betawi, tapi Betawi juga tergerus. Nah itu kota-kota lain mengalami hal yang seperti yang saya lihat itu begitu. Kami kalau di Jogja ini kan masih kerasa gitu, masih ada Pak Sultan itu bagaimana Pak Sultan berhadapan dengan rakyatnya. Lah ini kalau di Jakarta kan sudah sudah unek-unek gitu, dibunyi-bunyiin gitu. Nah, jadi itu media itu memang pelan-pelan itu menggerus gitu identitas. Ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau kalau kita jadi penulis, kalau saya menulis, apakah kita akan tetap bertahan pada identitas, ya, atau enggak? Nah, kalau di Islam itu tadi, apabila kamu menyerupai satu kaum, maka kamu adalah bagian dari kaum itu. Gitu. Nah, Anda mau bertahan pada identitas Muslim Anda itu apa gimana? Nanti Muslim ini kan ada Muslim level ya sangat strict mungkin gitu ya. Sekarang ada manhaj itu yang ada Salafi ada dan seterusnya. Tapi kan sementara itu di luar negeri ya di Inggris di Amerika juga berkembang Islamnya. Iya. Ada Iya. ulama-ulama itu bahasa Inggris. Nah, jadi kalau kalau saya nggak apa-apa. Kita itu ya tetap tetap orang lokal dengan perspektif global itu nggak apa-apa. Tapi perspektif global yang mana harus kita pilih. Nah, itu identitas gitu. Nah, kalau kita nulis novel ya kita misalnya nulis novel kalau dulu ya apa yang namanya di Amerika itu judulnya London Love Story ya sini
dua anak Indonesia udah nggak jelas agamanya, nggak sholat, naik mobil aja. Lah kalau kita kan nulisnya, kalau FLB ya nulisnya mesti ini ada anak Islam dari Pondok Gontor gitu lulus, ya, itu kan Ya, bahasanya bagus, diambil beasiswa sekolah di misalnya Oxford atau Cambridge, dia cari komunitas Muslim di sana. Lah kan gitu Mas. Kalau kalau ya, saya, ya. jadi tetap apa Identitas ya. ya in the end itu yang saya masih kerasa kalau di Jogja ya. Kalau di Jakarta saya nggak bisa ngerasain lagi itu. Dan itu ya sama. Saya kira pertanyaan kayak Islam itu. Jadi Islam itu kan nanti ada Islam yang level sangat strict ya, yang memang Islam betul. Kalau Bu Helvi itu istilahnya itu Islam itu kalau yang saya pahami ada dua. Satu Islam yang memang formal, yang satu Islam yang istilah kalau saya itu istilah rahmatul lil alamin. Jadi tidak usah pakai nama Islam tapi bermanfaat bagi makhluk seluruh dunia. Nah itu barangkali itu kalau jadi pegangan itu yang sebenarnya saya tulis di disertasi saya itu, tapi karena mudah-mudahan itu diterjemah dan nanti teman-teman FL bisa baca sehingga bisa melatih. Yang pertanyaan kan itu. Kalau kalau misalnya kita sebenarnya FLW itu mau dengan identitas Islam, Islam yang mana? Pertanyaan itu. Ya itu saya kira mungkin ada Islam yang formal yang dengan Islam itu ya gini, ya orang tua menghormati orang tua, anak menghormati orang tua sesuai dengan ini. Kalau orang tua yang meninggal masih mendoakan, ini kan Islam banget ya. Tapi kan terus bagaimana kalau Islam ini bersinggungan dengan globalisasi, ya itu rahmatan lil alamin gitu. Iya, Tidak iya. usah memakai konsep Islam itu kemanusiaan. Kalau ada orang apa Palestina di Gaza ditindas itu sudah nggak usah pakai Islam saja, orang yang manusiawi itu sudah harus lawan lah gitu misalnya. Saya kira itu Mas kalau Iya, saya iya, iya. Ya, makasih, makasih, Mas. Nggih. Jadi tercerahkan. Silakan kalau masih ada lagi Mas Hilmi. Oke, Bapak izin tadi. Jadi tadi kan udah ada 2 pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan titipan Ya, ya. Kalau sekarang arah tulisan yang berkecimpung di global sekarang, kita paling dekat, kita ambil yang paling dekat yang ada di contohnya yang kayak ada di Gramedia. Penulis-penulis Gen Z itu atau yang mendekati milenial lah yang Gen Z ya. Nah, eh, itu mereka tuh cenderungnya lebih banyak ke timur kayak K-pop, J-pop. Apakah teorinya tadi itu kayak masih berlaku? Mengingat Jepang dan Korea kan juga salah satu termasuk ada beberapa budaya yang juga terpengaruh oleh Barat. Seperti ya, itu, Bapak. ya itu kalau kalau saya melihatnya gini aja. Itu pertanyaannya ke kita ya. Kita itu identitas, lagi-lagi itu identitas ya. Kita itu siapa gitu. Kita Indonesia yang pertama, kita Muslim, jadi Muslim Indonesia. Ya itu salah satu ciri misalnya kalau keluar negeri pakai peci, karena itu nggak ada di negara lain yang pakai peci hitam itu kan. Misalnya kalau Pak Prabowo kan gitu. Ini saya orang Indonesia. Pak Prabowo itu bangga dia rapat di PBB, dia masih pakai peci ya. Orang lain nggak ada yang pakai peci gitu. Negara Arab nggak punya peci hitam itu. Jadi memang sangat khas gitu. Itu misalnya ya. Ini bahasa agamanya. Nah, dengan analogi yang sama, kalau Mas Helmi ditanya, Mas Helmi ini siapa gitu? Mas Helmi orang Indonesia? Ya. Mas Helmi Muslim? Ya. Lalu kalau berhadapan dengan K-pop, dengan cosplay itu gimana gitu? Apakah Mas Helmi mau ikut atau mau ikut yang mana gitu? Nanti kalau mau ditelusur lagi sampai dalam itu, misalnya Mas Helmi ini orang Jawa, apa Sunda, apa Sumatera, itu nanti kembali ke identitas lokal lagi. Jadi itu yang sekarang barangkali juga di apa ya, diper, diperdebatkan dan dipertahankan oleh eh, apa para scholars itu pertanyaan identitas itu. Jadi pertanyaan adalah identitas apa yang akan Anda pakai ketika menulis itu. Apakah Anda mau jadi orang Jawa, Muslim Jawa yang menulis, ya, ataukah Anda akan menjadi orang Sumatera yang Islam yang menulis atau orang Indonesia saja gitu? Silakan, itu silakan. Tapi kalau saya kira kalau FLP ini kan idealnya dari Bu Helvi, saya kira kita akan kembali ke sana. Ke Islam itu tadi, apakah Islam yang formal atau rahmatul alamin gitu. Nah, karena Anda masih orang Indonesia, Anda milih gitu, Indonesia mana gitu.
Jawa, Sumatera, Kalimantan, saya kira istilah global universal itu sebenarnya menurut saya kok kurang pas ya. Itu lebih lebih antar bangsa gitu. Jadi ini cara Amerika disebarkan, terus dianggap global. Tapi kan sebenarnya nggak semuanya cocok gitu. Terus misalnya ada juga semacam alternatif, counter culture. Misalnya di Indonesia ada Kentucky Fried Chicken, Texas Fried Chicken dan seterusnya misalnya gitu ya. Tapi kan kalau di Jogja ini kita ada yang namanya olive. Nah, ini olive itu ternyata ayamnya lebih tebal, rasanya lebih lokal. Nah itu bisa counter gitu. Nah bisa nggak gitu kalau Mas Hilmi ini penulis FLP menyajikan satu topik, satu tulisan yang dia lokal, tapi dia lebih kena di orang Indonesia semua gitu. Kalau itu bisa jadi penyatu. Itunya dikirim ke Amerika dibaca orang Indonesia di sana, kirim ke Inggris baca orang di sana. Karena sebetulnya di orang-orang Indonesia di luar negeri pun mereka juga punya nasionalisme gitu. Dan mereka butuh gitu bacaan tentang negara Indonesia sekarang itu kayak apa. Nah, gitu. Kalau mereka lihat di media, wah kok orang Indonesia itu anak-anak SMA sekarang sama aja dengan anak-anak yang itu, nah malah dianggap aneh gitu. Nah terus Indonesia itu beda sama luar negeri apa? Itu pertanyaannya itu. Ya. Jadi saya kira memang problemnya adalah identitas. Bagaimana FLP itu bisa menunjukkan satu identitas yang luas gitu ya. Dalam konteks begini bagaimana kalau kalau bergerak-gerak bagaimana itu tetap bertahan pada satu konsep identitas yang stabil gitu. Sehingga kalau FLP ini masuk di mana saja, dia sudah luas gitu. Itu barangkali yang tidak mudah ya, tapi saya kira pada level pemikiran FLP perlu dirumuskan itu. Sehingga pendidikan ke penulis-penulis muda ini akan lebih mudah gitu. Terus kamu nulis apa saja asal ada ini udah nah, gitu. Saya kira itu masalah itu kalau sekarang di Gramedia lah, Gramedia itu kan pokoknya ditulis yang banyak orang beli, jualnya banyak gitu. Nah, itu yang novelnya Habib Habib Rizik kayak Cinta ya mesti dia di Gramedia banyak oh itu laku keras ya. Yang penting laku. Nah iya, karena ini kapitalisme gitu kan. Gimana caranya yang nulis orang Islam, ya kan, jualnya banyak, duitnya orang Islam, tapi yang dapat duit itu bukan orang Islam, itu gimana? Ini kan sebenarnya kayak ya ngerjain gitu. Jadi kalau kalau kita ya ya orang Islam ya nulis Islam, yang beli orang Islam, ya, duitnya kembali ke orang Islam gitu kan. Kalau kalau FLP ya gitu ya. Gimana FLP itu jadi besar dengan cara itu gitu, nulis tersebar gitu, nanti dikasih review, dikritik sana sini. Di- makanya kan saya mendorong supaya ada kritik sastra dan FLP, kemudian dikembangkan ke nasional sehingga bisa dibandingkan dengan penulis-penulis internasional ya topiknya itu. Ya, sehingga nanti FLP itu nggak cuma jadi jago kandang, ini betul-betul jago memang internasional gitu. Sebenarnya itu kan arah saya ke sana. Cuman ini dari bawah ini harus ditanamkan gitu, supaya yang level Mas Helmi ini bisa nulis kalau ada yang harus ditempelkan identitasnya luas gitu. Nah, bisa beradu di level nasional maupun nasional. Mungkin itu Mas ya. Jadi perkara itu apa JK48 apa kayak apa-apa itu ya biar aja nggak apa-apa tapi pertanyaan kan Mas Helmi mau jadi orang Indonesia jadi orang Cina nah, itu pertanyaan berikutnya Cina Muslim Indonesia Muslim apa nanti Indonesia itu ada Jawa apa Sumatera saya kira identitas itu penting ya gitu barangkali jawaban dari saya Oke, sudah menjawab sih Bapak. Terima kasih banyak. oke ya Oke, karena sudah ada di ujung sesi dari kuliah malam ini ya, saya izin buat menyampaikan secara garis besarnya bahwasannya eh, penting juga untuk melihat dari segi ini ya tadi apa manfaatnya juga. Terus bahwasanya identitas juga menjadi satu hal yang penting juga. Apakah kita akan menjadi penulis itu sebagai identitas Indonesia atau identitas lainnya yang bahkan kita pun nggak ketahui seperti itu. Untuk em, jam session kuliahnya barangkali udah dicukupkan ya Bapak ya. Sudah, ya oke, ya siap. maaf itu Ya. yang teman-teman yang mau minta apa slide-nya silakan menghubungi Mbak Lila ya karena saya share ke Mbak Lila jadi
Nanti bisa diminta karena itu sebenarnya slide itu hanya ringkasan dari disertasi saya yang semudah-mudahan itu sedang diterjemahkan karena sudah ada minta Pak Irfan kalau beliau longgar ya. Ini karena maksud saya itu kalau diterjemah bisa ada dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian bisa menjadi semacam ya bagian mungkin buku di perpustakaan FLP untuk mengetahui sedikit banyak sejarah gitu ya. Dan memang itu untuk memberikan pandangan gitu masa lalunya FLP awal abad 21 itu kayak gitu. Nah, Anda mau gimana? Yang sekarang itu mau kemana? Mau gimana? Pondok apa? Itu bisa jadi semacam salah satu inspirasi mudah-mudahan. Begitu, Mas Ilmi. Oke, siap. Closing statement. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas closing statement-nya ya. Jadi barangkali teman-teman yang ingin apa untuk membutuhkan tadi ya apa slide-nya Slide bisa ya, langsung PPT-nya. menghubungi Mbak Lila ya. Oke. Harapannya dengan berakhirnya kuliah pada malam hari ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pencerahan dan menjadi eh, dan berkembang lebih baik lagi ya dalam berkecimpung terhadap kepenulisannya seperti itu. Oke, mungkin saya nggak akan ngomong banyak-banyak karena ini udah waktu malam dan waktu untuk tidur ya. Iya, Ya. Bapak. Udah waktunya untuk istirahat seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah Mas dan Mbak yang sudah menghadiri kuliah pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih kepada Mbak Lila juga yang sudah mempresentasikan tadi ya slide-slide-nya dan terima kasih kepada Dr. Andes Muhammad Arif Rohman yang sudah Bapak yang sudah memberikan apa tadi presentasinya terkait dengan gaya-gaya penulisannya ya seperti itu. Oke, ini akan saya segera akhiri aja karena ada jam waktunya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.